Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala kemudahan, rahmat serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul pada sore ini walaupun dengan virtual karena kita masih dalam keadaan pandemi. Mari kita doakan semoga pandemi ini segera berlalu insya Allah, dan semoga selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang sudah memberikan banyak hal bagi kita untuk menjadikan kita menjadi lebih baik, kemudian menjadikan tuntunan hidup sampai nanti kelak insya Allah sampai hari kiamat. Yang pertama, terima kasih kepada Ustaz Imam Syafi'i yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan secara singkat dan tidak secara singkat tentang tafsir surat Al-Qadar, yaitu surat Al-Quran nomor 97. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Apabila nanti ada pertanyaan yang mungkin lebih spesifik, mari kita jadikan di kali ini sebagai ajang untuk bertukar pikiran dengan berdiskusi secara sehat. Karena sejujurnya ilmu yang kami miliki masih terbatas, insya Allah. Yang pertama adalah kita buka di slide kali ini. Sebentar, oke. Yang pertama surat Al-Qadar. Yang pertama kita akan buka di sini adalah surat ini apakah surat Makkiyah atau Madaniyah. Di sini ada dua pendapat yang saya kutip, yaitu yang pertama pendapat dari Imam Al-Qurtubi yang menyatakan bahwa sebagian mufassir berpendapat bahwa surat Al-Qadar tergolong surat Madaniyah yang awal-awal diturunkannya pada periode Madinah. Jadi Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa surat Al-Qadar ini diturunkan pada saat periode Nabi yang pada saat itu sedang berada di Madinah, berdakwah di Madinah. Kemudian penamaan surat ini diambil dari ayat pertama, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi nama ayat ini juga nama surat ini diambil dari ayat pertama, yakni Al-Qadar. Berikutnya, sebentar. Kalau kandungan berikutnya kita beralih kepada kandungan, ya kandungannya secara umum, secara singkat, yakni yang pertama surat ini atau surat Al-Qadar ini menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar yang hanya diturunkan oleh Allah sekali dalam setahun. Jadi yang kita tahu bahwa dalam satu tahun itu ada satu bulan yang penuh dengan rahmat, yakni bulan Ramadan, di mana terdapat salah satu malam, yakni malam Lailatul Qadar, di mana satu malamnya itu diibaratkan setara dengan 83 tahun atau 1000 bulan. Kemudian berikutnya proses turun surat ini juga menjelaskan proses turunnya ayat Al-Quran. Kemudian lebih spesifik lagi surat ini menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan malam Lailatul Qadar, serta turunnya para malaikat bumi termasuk Jibril dengan membawa keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah gambaran umum secara singkat yang insya Allah sebentar lagi kita bahas satu persatu insya Allah. Yang pertama kita masuk ke proses turunnya Al-Quran. Nah, pada surat ini lebih spesifik dijabarkan tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran. Yang harus kita bahas di sini adalah ada dua pendapat yang harus kita pelajari, bahwa dalam surat ini dijabarkan dengan proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dua pendapat, apakah Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus atau diturunkan secara berangsur-angsur. Pada pendapat pertama, bahwa Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus, yakni pada malam Lailatul Qadar yang dirahasiakan waktunya. Kemudian pendapat yang kedua, diturunkan secara berangsur-angsur. Secara spesifik, pendapat yang mengatakan bahwa secara berangsur-angsur ini, yang pertama, poin pertama adalah pada tanggal 17 Ramadan selama 23 tahun risalah Nabi Muhammad SAW. Atau yang pendapat yang kedua adalah bisa diartikan bahwa
wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam ini diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Kemudian berikutnya asbabun nuzul atau latar belakang turunnya dari surat ini. Yang pertama yang harus kita bahas adalah poinnya. Ternyata surat ini menceritakan bahwa semangat para sahabat untuk meniru generasi sebelum mereka. Nah, ada apa dengan generasi sebelum mereka? Ternyata pada saat itu, pada saat zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat tersebut mendengar cerita bahwa generasi sebelumnya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa umur yang panjang, ya umur yang panjang, sehingga generasi sebelumnya bisa beribadah lebih optimal daripada generasi sahabat pada saat itu. Sehingga banyak dari mereka yang bisa dikatakan cemburu bahwa umat sebelumnya, generasi sebelumnya itu pasti lebih baik ibadahnya daripada mereka, yang bisa dikatakan umur umat Nabi ini sekitar umur 60 tahun. Yang lebih dari itu mungkin jumlahnya lebih sedikit, seperti itu. Berikutnya, pada saat itu juga, pada zaman dahulu, kita konteksnya di sini adalah generasi terdahulu sebelum generasi sahabat adalah pada generasi tersebut seseorang dikatakan ahli ibadah apabila sudah beribadah kepada Allah selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun 4 bulan. Jadi karena memang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang sangat panjang, maka pada saat itu generasi sebelumnya berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila di antara mereka sudah fokus beribadah melakukan segala ketaatan Allah perintahkan selama kurang lebih sebulan, maka bisa dikatakan sebagai ahli ibadah. Wallahu a'lam. Berikutnya adalah seorang mufassir yakni Azam Asy'ari berpendapat bahwa Allah memuliakan Al-Quran dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah penurunan Al-Quran itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Al-Quran tersebut merupakan perkataan, bisa dikatakan sebagai firman Allah secara langsung, bentuk komunikasi Allah secara langsung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Yang kedua, diturunkan dalam bentuk yang sebenarnya. Di sini yang dijelaskan di sini adalah dalam bentuk sebenarnya adalah, jadi Al-Quran yang diturunkan itu ya sudah bentuknya ya Al-Quran itu sendiri, tidak ada tafsir yang lain. Jadi bentuknya benar-benar pure 100% dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perubahan apapun pada saat penyampaiannya. Yang ketiga adalah mengangkat derajat waktu saat diturunkannya, yakni malam Lailatul Qadar. Karena memang ayat Al-Quran ini memang sesuatu yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan langsung dari si Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang orisinil tanpa ada perubahan bentuk, entah itu dari penurunan maupun penyampaiannya. Maka pada saat penurunannya kepada Nabi Muhammad SAW, maka pada waktu tersebut merupakan salah satu waktu yang memiliki derajat khusus, derajat terbaik. Oleh karena itulah malam Lailatul Qadar tersebut merupakan salah satu malam yang sangat spesial di Islam, seperti itu. Berikutnya ada kata 1000 bulan. 1000 bulan bila dianalisis kembali ada beberapa pendapat menyampaikan bahwa ada apa dengan 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Kira-kira ada makna apa dari jumlah bulan yang disebutkan dalam surat ini? Yang pertama ada beberapa penafsiran. Yang pertama itu adalah kiasan dari bangsa Arab, yakni seumur hayat atau sepanjang hidup. Jadi pada zaman dulu ada sebuah kiasan dari orang Arab bahwa ketika seseorang melakukan ketaatan sepanjang hidupnya, maka dikiaskan dengan 1000 bulan. Seperti itu. Jadi ibaratnya orang itu sudah beribadah selama 1000 bulan, berarti bisa dimaknai sebagai seumur hidupnya dia melakukan segala ketaatan yang Allah perintahkan kepadanya. Yang kedua, ada pendapat kedua yang menafsirkan bahwa 1000 bulan tersebut adalah usia kerajaan Sulaiman, yakni 500 bulan, dan kerajaan Zulkarnain selama 500 bulan, di mana pada saat itu kedua kerajaan ini merupakan kerajaan yang sangat besar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila digabung maka totalnya menjadi 1000 bulan. Seperti itu. Kemudian
Pada suatu ketika, Jibril turun menemui Rasulullah dan menyampaikan bahwa umatnya begitu takjub kepada 4 nabi, yakni Nabi Ayub, Zakaria, kemudian adalah satu nabi yang mungkin kita belum kenal, yakni Haril ibn Juz, dan Yusa ibn Nun yang beribadah selama 80 tahun tanpa bermaksiat sekejap pun kepada Allah. Jadi mungkin pada saat itu umat Nabi Muhammad mendapatkan para sahabat mendapatkan cerita bahwa 4 nabi ini pada saat masa hidupnya jika di total 80 tahun mereka fokus beribadah kepada Allah tanpa bermaksiat sekejap pun atau sedikit pun. Jadi fokus beribadah mungkin totalnya selama 80 tahun. Jadi pada saat itu umatnya mungkin para sahabat merasa cemburu. Kok bisa ya selama 20 tahun nabi-nabi ini fokus beribadah dan tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun pada Allah. Kira-kira bisakah kita sama dengan mereka, bisa menyaingi pahala yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu mungkin Rasulullah SAW menyadari bahwa kecemburuan para sahabatnya tersebut. Pada saat itulah Jibril datang menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan wahyu, yakni inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bisa dikatakan bahwa saat itu Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kabar gembira kepada umat Nabi Muhammad SAW, walaupun umat Nabi Muhammad itu hidupnya mungkin sekitar 60 tahun atau lebih sedikit ataupun kurang daripada itu, apabila mendapatkan malam ini, fokus beribadah di malam ini, maka insya Allah mereka akan mendapatkan pahala yang setara dengan 1000 bulan. Itu apabila kita mendapatkan satu kali Lailatul Qadar. Bagaimana bila kita hidup 60 tahun, mungkin sekitar 40 tahun atau 50 tahun kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, sungguh pahala yang mungkin tidak bisa kita hitung seperti itu. Jadi intinya pada poin ini adalah merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Nabi Muhammad tidak perlu khawatir karena Allah sudah menyediakan satu malam yang harus kita cari, di mana pada malam tersebut pahalanya sama seperti 1000 bulan atau 83 tahun atau 83 tahun lebih 4 bulan, seperti itu. Kemudian ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Pada poin ini ada beberapa hal yang bisa kita gali. Yang pertama, para malaikat turun ke bumi untuk mengaminkan segala doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin yang pada saat itu bermunajat pada Allah dari tenggelam matahari sampai dengan terbit fajar. Jadi pada malam ini seluruh malaikat akan turun ke bumi untuk mengaminkan, untuk mendoakan para mukmin yang pada saat itu bermunajat kepada Allah, memohon kebaikan, berdoa, melakukan segala ibadah yang didasarkan dengan tuntunan Nabi. Maka para malaikat akan memintakan ampunan serta memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kaum muslimin yang pada saat itu terjaga dan senantiasa beribadah sampai dengan terbit fajar keesokan harinya. Kemudian poin kedua adalah semua urusan pada akhir ayat ini bisa bermakna bahwa semua urusan makhluk atau takdir selama setahun ke depan akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu semua takdir yang akan terjadi, entah itu matinya, jodohnya, atau rezekinya, itu akan ditentukan pada malam itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah akan menyerahkan semua ketentuannya akan takdir semua makhluknya kepada malaikat Mikail, Israfil, Israel dan Jibril alaihissalam. Jadi pada saat itu makanya kita pada malam Lailatul Qadar disarankan atau diutamakan untuk berdoa minta kebaikan serta ampunan, karena bisa jadi doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada saat malam Lailatul Qadar, sehingga kita bisa mendapatkan ampunannya serta banyak pahala, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi pada saat Ramadan tiba. Kemudian berikutnya salah satu pendapat yang mengatakan bahwa Jibril
turun untuk ikut beribadah bersama dengan orang yang bermunajat pada malam tersebut, yaitu pendapat dari riwayat dari Anas bin Malik. Jadi bisa dikatakan bahwa Jibril itu turun untuk menyapa, untuk mengucapkan selamat kepada orang-orang yang pada saat malam Lailatul Qadar fokus untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya pada Jibril turun ke langit dunia untuk mencari orang-orang yang saat itu fokus ingin mencari Lailatul Qadar sembari ucapan selamat. Yakni kata selamat bisa dikatakan sebagai ampunan, kemudian ucapan istilah kesejahteraan bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita fokus ke kata ar-ruh. Nah, ar-ruh di sini ada beberapa pendapat yang kuat mengarah kepada malaikat Jibril. Jadi di sini paling banyak ulama berpendapat bahwa ar-ruh di sini fokusnya kepada malaikat Jibril. Seperti itu. Jadi ini tafsir yang paling kuat, yang paling banyak disampaikan oleh para ulama bahwa ar-ruh dalam ayat ini adalah malaikat Jibril. Kemudian ada juga pendapat, ya ini pendapat Al-Usairi, bahwa ar-ruh ini merupakan malaikat pengawas bagi malaikat yang lain. Jadi ada malaikat yang tugasnya mengawasi malaikat-malaikat yang lain pada saat malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Pendapat yang ketiga adalah bisa jadi ar-ruh ini adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah. Ini pendapat dari Muqatil. Dan sebenarnya masih banyak pendapat lagi tentang makna dari ar-ruh, tapi saya sampaikan di sini 3 saja. Dan dan paling banyak kembali ke poin pertama, dan bisa jadi yang paling banyak adalah ar-ruh di sini maknanya adalah malaikat Jibril. Kemudian ayat berikutnya adalah salamun fi hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Pada ayat ini ada 2 hal yang bisa saya sampaikan, bahwa malam tersebut sejak tenggelam matahari hingga fajar terbit merupakan malam yang penuh keutamaan, keselamatan, dan segala kebaikan, serta selamat dari tipu daya syaitan. Keutamaan bisa kita dapatkan yang pertama ampunan Allah, kemudian keselamatan, kemudian segala kebaikan yang penuh bisa kita dapatkan pada malam tersebut, serta yang patut kita bawahi adalah selamat dari tipu daya syaitan. Jadi bisa dikatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar setan tidak bisa menggoda manusia. Jadi tidak ada kesempatan pada saat itu setan untuk menggoda umat Nabi Muhammad yang saat itu bermunajat pada malam Lailatul Qadar. Jadi bisa dikatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar ada pendapat yang mengatakan bahwa malam itu begitu tenang, sunyi, dan enak ketika kita mau melakukan ibadah seperti sholat malam, tilawah Al-Quran, itu seperti terasa sejuk. Bisa jadi ini merupakan salah satu indikasi bahwa pada saat itu setan tidak bisa melakukan tipu daya untuk menyerang umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin kedua, bisa jadi malaikat mengucapkan selamat kepada para mukmin yang berada di masjid selama malam tersebut. Jadi pada saat itu semua malaikat akan turun bumi untuk mengucapkan keselamatan, ampunan, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada para mukmin yang berada di masjid selama malam tersebut. Kemudian berikutnya adalah kapan malam Lailatul Qadar. Ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar tersebut pertama yakni malam ke-27 Ramadan. Ini pendapat yang paling masyhur. Ciri-cirinya apa? Dikatakan bahwa ciri-cirinya pada seperti yang saya sampaikan barusan, bahwa malam harinya terasa sejuk, tenang, sunyi, sepi, dan begitu menyejukkan hati pada saat kita melakukan ibadah pada saat malam tersebut. Yang kedua, banyak sekali orang mengatakan bahwa, atau ulama yang berpendapat bahwa sinar matahari pagi setelah malam itu, malam Lailatul Qadar itu terasa sejuk, menyengat, dan tidak begitu panas. Dan ada yang mengatakan bahwa langitnya begitu cerah. Wallahu alam pada saat itu. Wallahu alam terkait pendapat ini. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar tersebut jatuh pada malam pertama Ramadan, malam ke-17 Ramadan, malam ke-19 Ramadan, dan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Intinya pada saat ini selama 10 malam terakhir bulan Ramadan kita difokuskan untuk beribadah lebih keras, lebih giat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kebaikan yang bisa kita lakukan, seperti bersedekah, menghataman Al-Quran, sholat malam,
dan iktikaf di masjid seperti itu. Karena memang malam Lailatul Qadar ini hikmah dirahasiakannya adalah agar umat Nabi Muhammad SAW bisa fokus dan kemudian tidak berleha-leha, istilahnya tidak teledor pada saat bulan Ramadan, khususnya 10 malam terakhir. Karena apabila malam Lailatul Qadar tersebut diberitahukan kepada umat Nabi Muhammad, contohnya tahun depan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-23, maka mungkin di selain malam 23 mungkin banyak dari umat Nabi Muhammad yang teledor, mungkin tidak fokus, masih tidur, kemudian masih melakukan hal sia-sia, bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu, dengan dirahasiakannya malam Lailatul Qadar, maka diharapkan kita untuk bisa senantiasa bersiaga untuk melakukan di khususnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana memaksimalkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama bisa kita dapatkan bahwa malam Lailatul Qadar itu identik dengan Al-Qur'an. Maka kita bisa memanfaatkan malam-malam tersebut, malam-malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan menghatamkan Al-Quran, menghatamkan saja atau menghafalkannya. Tapi di sini fokuskan untuk membaca Al-Quran, kemudian ibu-ibu apa lagi? Sebentar. Yang pertama membaca Al-Quran, maka disunahkan bagi kita untuk menghafal Al-Quran minimal ya setidaknya sekali sih dalam setahun ya. Kalau bisa lebih malah lebih baik. Yang kedua, kita kalau bisa menghafal beberapa surat dalam Al-Quran, syukur-syukur kalau kita bisa hafal semuanya. Kemudian yang penting kita harus mentadabburi isi dari Al-Quran, menghayati. Karena jika tadabburi, sepertinya masih ada hal yang kurang berkenan dalam hati kita. Dan yang terakhir, tingkatan paling tinggi dalam mempelajari Al-Quran adalah mengamalkannya. Mungkin ini hal yang sedikit berat bagi sebagian besar umat muslim untuk mengamalkannya. Kadang Al-Quran hanya dibaca dan dihafal, tapi sangat sulit sekali untuk mengamalkannya. Seperti itu. Setidaknya kita bisa dianjurkan untuk bersedekah, untuk setidaknya menolong kerabat kita yang saat itu sedang kesusahan, seperti itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa kami dulu tidaklah diturunkan kepada kami lebih dari 10 ayat kecuali kami membacanya dengan baik, menghayatinya, menghafalkannya, dan kami mengamalkannya secara langsung. Di sini ada kalimat bahwa tidaklah diturunkan kepada kami lebih dari 10 ayat. 10 ayat kecuali kami membacanya dengan baik, menghayatinya, menghafalkannya, dan mengamalkannya. Ini hanya 10 ayat. Tapi maknanya begitu mendalam, tidak hanya dibaca, tapi dihayati, kemudian dihafalkan, kemudian diamalkan secara langsung. Secara teori mudah, tapi secara praktiknya mungkin akan banyak rintangan kepada kita untuk melakukan kebaikan seperti ini. Berikutnya yang dianjurkan di bulan Ramadan, khususnya 10 malam terakhir adalah iktikaf, berdiam diri di masjid. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu kita setelah Isya untuk berdiam diri di masjid sampai dengan fajar dengan melakukan berbagai ketaatan seperti menghatamkan Al-Quran, kemudian sholat sunnah sebanyak yang kita mampu pada saat itu, pada saat 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi pada saat kita saat ini sedang pandemi, maka karena memang tidak semuanya pada saat pandemi masjid itu dibuka, bisa jadi jika memang pada saat kita berada di suatu tempat kemudian masjid tersebut memang ada peraturan masjid tidak dibuka, maka tidak ada salahnya agar kita bisa beriktikaf di tempat khusus sholat di rumah kita masing-masing. Namun apabila ada kelonggaran, apabila keadaan sudah normal, maka setidaknya kita bisa beriktikaf di masjid sesuai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian selain itu ada beberapa sunnah yang bisa dilaksanakan pada saat malam Lailatul Qadar selain iktikaf, kemudian membaca Al-Quran, kemudian menghidupkan malam dengan ibadah dan membangun keluarga untuk beribadah. Tentu saja bagi kita yang sudah berkeluarga, maka tidak etis bila kita beribadah sendirian untuk mencari Lailatul Qadar. Setidaknya kita bisa membangunkan keluarga kita, anak istri kita, ataupun bapak ibu kita untuk bisa bersama-sama mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian bisa juga mandi, berhias, dan memakai minyak pada waktu antara Maghrib sampai Isya. Jadi pada saat itu ada salah satu riwayat dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika bulan Ramadan Rasulullah SAW terkadang tidur dan bangun beribadah. Akan tetapi ketika masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, menjauhi istri-istrinya, dan mandi pada waktu antara Maghrib sampai Isya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa dahulu para sahabat menganjurkan untuk mandi setiap malam pada 10 malam terakhir. Kemudian berikutnya untuk tanda-tanda malam Lailatul Qadar seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa hal yang bisa saya sampaikan bahwa seperti yang saya sudah sampaikan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa malam itu begitu tenang, kemudian pagi harinya sinarnya tidak begitu panas, tapi inti dari itu adalah sekalipun kita tidak bisa sebaiknya kita tidak fokus kepada mencari ciri-ciri malam Lailatul Qadar, tapi kita fokus untuk memaksimalkan 10 malam terakhir. Bisa jadi pada saat beberapa malam saat itu kita tidak sadar bahwa pada saat itu malam Lailatul Qadar turun, tapi kita tidak menyadarinya. Wallahu alam, karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat dirahasiakan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari surat Al-Qadar, dan semoga tahun depan insya Allah kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang tersisa dalam fase hidup kita sampai kita meninggal dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dipersilakan dan kita berdiskusi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.